Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membahas nutrisi untuk padi yang sudah keluar malai. Bagaimana agar padi yang sudah keluar malainya ini terisi secara sempurna, bisa terisi full gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya hanya dua. Yang pertama, pengendalian penyakit, dan yang kedua, memenuhi kebutuhan nutrisi. Untuk pengendalian penyakit, biasanya di usia segini yang paling sering menyerang adalah jamur, baik itu blas ataupun patah leher, blas daun ataupun patah leher. Tapi biasa yang sering adalah patah leher. Itu untuk pencegahannya. Kemudian saya sudah menyiapkan nutrisi dan pencegahannya, nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, nutrisi. Jadi padi seusia segini, ketika sudah keluar malai, maka unsur hara yang paling dominan diperlukan adalah kalium dan fosfat. Ya, kalium dan fosfat sangat berpengaruh dan berperan penting dalam pengisian bulir padi supaya bernas penuh. Gitu ya. Baik, kita bahas yang pertama untuk pencegahan, ya, untuk pengendalian penyakit. Karena ini biasanya sudah, kalau saya sudah penyemprotan terakhir ya. Jadi untuk pengendaliannya saya menggunakan Envoy. Envoy ini untuk penyakit blas, baik blas daun maupun patah leher. Kenapa tidak menggunakan skor atau fungisida yang mengandung ZPT yang lain? Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa padi saya ini adalah varietas padi hitam yang sudah tinggi sekali. Ini hampir 2 meter tingginya, ya, dari permukaan tanah. Kalau teman-teman lihat, sekitar 150 atau 160 cm gitu ya. Tidak sampai hampir 2 meter. 150 sampai 160-an cm gitu. Jadi sangat tinggi. Jadi kalau disemprot menggunakan fungisida yang mengandung ZPT, dikhawatirkan akan mudah rebah atau mudah tumbang. Jadi saya hanya menggunakan Envoy untuk pencegahan jamurnya. Kemudian untuk pemenuhan nutrisinya, ya, untuk pemenuhan nutrisinya saya menggunakan MKP. Ini, ya, MKP ini dosisnya satu tangki 3 sampai 6. Tapi biasanya saya menggunakan 4 sendok. 4 sendok makan itu ya. Kemudian dicampurkan dengan Envoy tadi. Kalau Envoy ini kan satu bungkus ini bisa dijadikan menjadi 6 tangki. Jadi kalau per sendok ini 1 sendok makan Envoy-nya, kemudian MKP-nya saya menggunakan 4 sendok. Dicampur tidak apa-apa, malah efektivitas kerjanya malah lebih optimal kalau dicampur. Untuk Envoy ini saya sudah membuktikan. Tapi kalau teman-teman menanam varietas padi biasa yang tidak terlalu tinggi dan tidak khawatir rebah, lebih baik memang menggunakan fungisida yang mengandung ZPT, seperti skor gitu kan, ada ZPT-nya. Jadi ZPT itu zat pengatur tumbuh. Jadi malah lebih baik dia untuk pengisian bulir padi. Nah, kemudian nutrisinya selain MKP bisa menggunakan Gandasil B yang untuk buah. Tapi saya lebih merekomendasikan menggunakan MKP karena kandungan fosfat dan kaliumnya sangat tinggi. Di MKP itu kandungan fosfat dan kaliumnya, nah ini fosfatnya saja 52%, kemudian K2O-nya itu 34%. Jadi sangat baik memang, sangat pas untuk pemenuhan nutrisi untuk supaya bulir padi maksimal pengisiannya. Mungkin itu saja teman-teman sharing yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat.